Alhamdulillah kita telah bertawasul untuk ditentukan pada almarhum dan almarhumah khususnya orang tua kita, dan kita lanjutkan kepada sedikit pembahasan tentang ilmu. Kita bertema tentang masalah sedekah, kita masalah sedekah. Para ulama menjelaskan tentang masalah sedekah, walaupun kita bersedekah hanya sedikit tapi nilainya besar kalau diniatkan dengan 20 niat. Ya, di antaranya yang pertama adalah imtisalu amrillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersedekah berniat menjunjung tinggi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis atau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang masalah keunggulan utama dalam bersedekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ittiba mardatillah, kita mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah berniat untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan daripada kita bersedekah. Karena sedekah yang kita laksanakan itu adalah anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di samping menjunjung perintah Allah juga ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, izalatul bukhli bi qalbihi, itu menghilangkan sifat bakhil dari hati. Ya, di samping kita mendapatkan ridho dari Allah, juga kita bertujuan supaya menghilangkan sifat bakhil. Sifat bakhil itu adalah sifat yang paling tercela dan sangat membinasakan. Karena bakhil itu adalah, kalau kata bahasa kita, adalah pelit ya, atau medit, yaitu kita dengan bersedekah itu kita melatih diri kita, melatih hati kita untuk menghilangkan rasa atau sifat bakhil, sifat pelit. Kemudian yang ketiga, idkhalus surur ala qalbi akhil muslim, yaitu memasukkan atau memasukkan idkhalus surur ala qalbi akhil muslimin, menggembirakan hati seorang muslim. Artinya jadi memasukkan atau menggembirakan hatinya orang muslim. Dengan bersedekah kita menggembirakan orang muslim yang kita beri sedekah. Kemudian yang kelima, jabrul khatib, yaitu menutupi kekecewaan saudara kita yang muslim. Dengan kita bersedekah, maka rasa kecewa seorang muslim yang perlu bantuan tertutupi atau tertutupi oleh orang yang memberi sedekah, gitu ya. Jadi sangat terbiasa orang yang bersedekah bisa menutupi kekecewaan orang yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, roja'ul walil mutasaddaq anhu, yaitu kita mengharapkan doa orang yang menerima sedekah. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, ya tentunya dalam hati kita niatan juga, yaitu mengharapkan, gitu ya, mengharapkan doa daripada orang yang diberi sedekah, gitu ya. Itu adalah niat yang harus ditancapkan dalam hati kita. Yang ketujuh, taisaru ala ta'ah, yaitu memudahkan saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan adanya pemberian sedekah, sehingga yang diberi sedekah itu semangat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah roja'u syafaati yaumil qiyamah, yaitu mengharapkan syafaat di pada hari kiamat, yaitu ketika kita bersedekah juga niatan mengharapkan syafaat daripada orang yang kita beri sedekah pada hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti yaitu orang yang menerima sedekah sudah fakir miskin yang takwa itu akan memberikan syafaat kepada orang yang memberi sedekah. Nah, tapi fakir miskin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang takwa itu pasti dia masuk surga. Ketika dia masuk surga bisa mengajak, ya, bisa menarik orang-orang yang dulu pernah memberi bantuan kepada dia, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberi syafaat itu bukan hanya Rasulullah, bukan hanya orang-orang soleh, tapi juga orang miskin, orang fakir yang takwa kepada Allah bisa membawa kepada orang yang bersedekah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 yaitu tawarasuhu bihi biqalbihi, ya, menanamkan kecintaan kita di dalam hati. Kecintaan kita kepada Allah di dalam hati, yaitu menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 syukur bi nikmatillah, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersedekah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersedekah kemudian kita berbagi, karena di dalam harta kita itu ada sebagian harta orang lain, khususnya harta fakir miskin. Nah, ketika kita salurkan sebagian daripada harta kita kepada fakir miskin yang berhak menerima itu, maka itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ke-11 yaitu thalabul ziyadati minallah, menuntut tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, kepada orang-orang yang bersedekah itu, barang siapa yang bersedekah 1.000 misalkan akan diganti 10.000, barang siapa yang bersedekah 10.000 akan diganti 100.000, itu sudah pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini thalabul ziyadati minallah, yaitu menuntut tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 yaitu tathhiru malhi minas subhat. Ya, sedekah itu adalah mensucikan harta daripada yang subhat. Barangkali kita mendapatkannya kurang halal, tapi bukan haram. Ya, barangkali kita mendapatkan kurang halal, yaitu subhat. Kita berjualan ya kurang sempurna dalam takaran, kurang sempurna dalam ijab kabul. Nah, itu bisa ditutupi ya dengan cara bersedekah, bisa disucikan dengan cara bersedekah. Ya. Kemudian yang ke-13 infau waktu. Sedekah itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita bersedekah, dari kita menghilangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nilai sedekahnya sedikit, tapi kalau kita ikhlas, insya Allah ketika Allah murka kepada kita, maka bisa hilang dengan cara bersedekah. Jadi niatan sebagai infau ghadabullah, jadi menghilangkan kemarahan atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ke-14 roja barakatis sedekati bi husnil khatimah. Dia berharap dengan sedekah itu kita bisa dalam keadaan husnul khatimah. Gitu ya.
Insya Allah kalau kita banyak bersedekah, maka ketika kita meninggal, ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah kita bersedekah. Karena Rasulullah SAW bersedekah itu adalah tatba'ul sittat minasul, orang yang bersedekah itu adalah nanti dijauhkan dari mati tidak baik atau mati jahat. Itu diantaranya. Kemudian yang ke-15 yaitu daf'ul bala, bisa menolak bala dengan akibat banyak bersedekah. Dan yang ke-16 hibdul fakir min ghibah, yaitu kita merasa orang fakir itu ghibah kepada kita. Kita misalkan digolongkan orang yang punya, kemudian tidak pernah memberikan tetangganya yang kekurangan, tidak memberikan sedekah, tidak pernah memberikan sumbangan atau bantuan, maka orang fakir itu bakal menggibah kita. Nah, ketika kita mau bersedekah, insya Allah kita bisa menjaga orang fakir itu tidak menggibah kita. Dan kemudian yang ke-17 atau hakul fakir, yaitu menunaikan haknya orang yang fakir. Nah, karena sebagian harta kita itu ada sebagian haknya orang fakir, ada sebagiannya orang miskin. Maka dalam agama itu ada banyak zakat yang diwajibkan, ada zakat yang sunnah. Maka kalau zakat yang wajib itu harus juga wajib, dari sejuta misalkan 25.000. Kalau 100 juta ya kita dibagi aja dalam 0,2%. Nah, itu ada hak orang fakir. Kemudian yang ke-18 ijalatu hubbul mal bi qalbihi, menghilangkan rasa cinta terhadap harta, gitu ya. Jadi menghilangkan rasa cinta terhadap harta. Nah, itu dengan bersedekah insyaallah mengurangi rasa cinta terhadap harta. Kita boleh cinta kepada harta, tapi harta itu untuk kita salurkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19 al-istitaru minan nar. Niatkan ketika kita bersedekah al-istitaru minan nar, yaitu sebagai penutup penghalang dari api neraka. Jadi sedekah itu bisa menjadi penghalang, jadi hijab dari api neraka. Jadi insya Allah kalau kita sering bersedekah dijauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, bersedekahlah walaupun dengan sebiji korban, karena itu bisa menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Dan yang ke-20 yaitu menyenangkan, yaitu menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak sedekah, kemudian kita laksanakan, maka Rasulullah merasa senang, merasa gembira. Kalau sudah merasa senang dan merasa gembira, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah diantaranya ketika kita mau bersedekah, kalau kita sudah mengerti, maka berhenti sejenak, kita niatkan dulu yang 20 tadi. Tapi kata ulama, kalau kita tidak hafal, cukup dengan nawaitu bihadi sedekah kama nawa ibadus sholihin. Gitu, niat saya bersedekah seperti halnya hamba-hamba Allah yang soleh. Kita boleh pakai bahasa kita ya, niat dengan ini saya bersedekah seperti halnya hamba-hamba orang yang soleh. Cukup nanti ke bawah semua yang 20 tadi, insya Allah. Nah, insya Allah dengan adanya penjelasan ini, mudah-mudahan kita bisa berbagi, bisa bersedekah, membantu orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Itu adalah anjuran agama, itulah anjuran Al-Quran, anjuran hadis Rasulullah SAW, dan itu adalah banyak sekali manfaatnya. Bahkan kalau disebutkan bisa lebih daripada 20, tapi di sini ulama menjelaskan hanya 20.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala